sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buddha rahimahullah, kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita, yakni mentadabburi surah Al-Baqarah, khususnya ayat terakhir atau ayat 286. Baik, kita mulai ya Bunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya catat nanti poin-poin pentingnya saja di papan tulis ya Bunda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari sisi mufradat dulu kita bahas ya. Dari sisi bahasa, la maknanya tidak. La maknanya tidak. Yukallif membebani. Kita mengenal ada istilah mukallaf. Mukallaf ini terambil dari kata kallafa. Kallafa yukallif. Artinya membebani. Kalau mukallaf artinya orang yang terbebani. Orang yang terbebani. Ini dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, yang disebut dengan mukallaf itu adalah orang yang terbebani dalam kurung syariat Islam. Siapa orang yang terbebani syariat Islam Bunda? Siapa? Siapa orang yang dibebankan syariat Islam itu? Orang Islam. Orang beriman. Islam. Terus Badir. Balik berakal. Badir berakal. Nah, ini yang disebut dengan orang yang mukallaf. Sepanjang dia Islam, baligh dan berakal, maka dia dibebankan syariat Islam.
Orang yang tidur, apakah dia dibebankan syariat Islam? Ya. Tidak. Maka kalau seandainya seseorang itu kesiangan subuhnya, benar-benar memang dia tidak terbangun sama sekali, apakah meninggalkan sholat subuh itu karena kesiangan dosa? Tidak. Tidak dosa. Tapi tetap ada konsekuensinya untuk mengkodok sholat subuhnya. Ya. Baligh berarti anak-anak tidak dibebankan syariat Islam. Nah, sebelum kita bahas apa maknanya, ada namanya istilah tamyiz atau mumayyiz. Mumayyiz ini udah umur 6 tahun sampai sebelum baligh. Berapa kebiasaannya? Kita buat balighnya umumnya sekarang anak-anak sekarang balighnya di umur berapa kita? 9 tahun, 10 tahun. 10, kadang 10, kadang 11 ya. Buatlah kita buat 10. Kita buat 10. Balighnya itu jatuhnya di tahun ke 11. Berarti dari 6 sampai 10 ini disebut dengan usia mumayyiz. Apa ketentuan dalam syariat Islam? Ketentuan dalam syariat Islam, seorang anak yang statusnya sudah mumayyiz, maksudnya sudah mengenal baik dan buruk. Mana dia mengenal mana yang membahayakan dirinya, mana yang tidak. Maka di usia ini usia syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah. Kalau baligh itu syarat wajibnya ibadah. Syarat wajibnya ibadah. Apa beda Bunda syarat wajibnya ibadah dengan syarat sahnya ibadah? Wajib ditinggalkan dosa. Kalau sudah baligh dia, manakala dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu, ya, maka dia berdosa. Apakah di usia mumayyiz dia sudah wajib beribadah? Sudah. Wajib tidak, Ustaz. Wajib tidak. Tapi kalau dia beribadah, pahalanya untuk siapa? Orang tua. Nah, untuk anak itu kan syarat sahnya ibadah. Di bawah itu ya. Tapi kalau di bawah 6 tahun, ibadah yang dilakukan oleh anak tersebut itu untuk orang tuanya. Jelas ya? Jika Bunda membawa anak Bunda umroh di usia dia mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, atau umumnya 6 sampai sebelum baligh, pertanyaannya umrohnya itu sah? Sah. Kalau dia membawa anaknya di usia 6 tahun untuk haji, kemudian anak itu melaksanakan manasik haji secara sempurna, dia melaksanakan larangan-larangan, mengikuti larangan-larangan ihram dari awal sampai akhir. Pertanyaannya, wajibkah haji dia di masa yang akan datang? Wajib. Enggak. Tidak benar. Syarat sahnya ibadah usia mumayyiz. Paham ya? Hajinya sudah sah. Berarti tidak ada kewajiban haji di masa yang akan datang. Setelah dia dewasa tidak wajib lagi haji. Kenapa? Karena syarat sahnya haji, syarat sahnya sholat, syarat sahnya puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya itu di usia mumayyiz.
wajib lagi haji di masa yang akan datang sepanjang dia melaksanakan manasik-manasik haji dengan sempurna. Tapi kalau anak kita membawa anak di usia sebelum 6 tahun seperti haji atau umroh, maka nanti di kedepan hari dia masih tetap ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Paham ya udah? Nah, kalau haji tarik sudah haji? Haji tarik sudah haji? 2 bulan belum bulan? Haji tarik belum haji. Itu kan ada artis, dia banggakan anaknya bahwasanya dia telah melaksanakan haji untuk anaknya di umur 2 bulan di bawahnya anaknya udah. Terus anak itu disebut haji sama ibunya. Nah, haji tarik. Sekarang apakah sah ibadah hajinya? Tidak. Karena masih 2 bulan. Jangankan 2 bulan, 3 tahun saja belum. Oke. Nah, saya tanya, ini Bunda, di usia baligh dan di usia mumayyiz ini wajibnya bukan sunnah, wajib kedua orang tuanya memerintahkan anaknya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu. Baligh dan mumayyiz. Bedanya jika di umur anak itu pada rentang usia mumayyiz, contoh, sholat ya, kita punya anak di rumah umurnya 7 tahun, kamu sholat ya, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, kita wajib memerintahkan anak itu sholat. Kemudian anak itu tidak melaksanakan sholat, apakah anak itu berdosa? Belum berdosa. Tapi kalau di usia baligh kita perintahkan anak itu melaksanakan sholat, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, dia sudah berdosa. Jadi aguro dosa itu dimulai dari sejak dia baligh. Tapi ingat Bunda, di usia baligh dan mumayyiz ini orang tuanya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu. Berarti dia wajib memerintahkan anaknya itu sholat, walaupun sholatnya bermasalah. Dia wajib memerintahkan anaknya puasa, walaupun puasa iu-iu. Tapi yang penting wajib bagi orang tuanya memerintahkan anaknya untuk melaksanakan puasa. Untuk apa? Agar nanti ketika dia baligh, dia tidak lagi terkejut. Dia sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu. Nah, maka hati-hati Bunda, sampai saat ini Bunda masih wajib memerintahkan anak laki-laki Bunda yang kuliah untuk sholat. Iya, Ustaz. Iya. Jadi kalau azan subuh berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bunda diam saja berdua suami istri ke masjid, nggak dibangunin anak, dosa. Tapi kalau Bunda bangunin anak itu sholat, iya mah, setelah itu dia tutup pintu tidur lagi dia, Bunda berdosa? Tidak. Maka hati-hati Bunda, yang sudah punya menantu, punya cucu, ini biasa sering terjadi kalau lebaran balik ke rumah kakek neneknya karena berhubung kamar sempit, akhirnya 5 anaknya, 5 menantunya, 10 cucunya itu tidur di depan TV. Azan subuh berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibukanya pintu kamarnya sang suami istri. Kemudian dilanggahinya anaknya, takut membangunkan salat subuh. Dosa? Itu fasik Bunda. Kalau ada seorang anak, dia sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, sampai rumah dia
adek ya, nggak sholat maghrib malam ini, nanti sholat isya iya. Kemudian mamanya mengizinkan. Apakah saat itu mamanya berdosa? Iya. Ya. Itu orang tua yang fasik pun. Jadi jangan sampai ridho dengan sikap anak yang tidak melaksanakan sholat. Berbeda halnya dengan seorang anak perempuan. Ketika ayahnya mengatakan, aku serahkan, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin bla 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 bla. Maka saat itu berpindahlah kewajiban dia kepada laki-laki tersebut. Maka tidak ada lagi kewajiban orang tua untuk memerintahkan anak perempuannya untuk puasa, sholat, dan lain sebagainya. Anak laki-laki sampai mati orang tuanya, wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan anaknya melaksanakan ibadah-ibadah fardu. Tapi kalau anak perempuan tidak mudah, sampai ayahnya menikahkannya. Maka kalau begitu jangan serahkan anak muda kepada laki-laki yang tidak menjalankan agama. Kalau kita tetap memerintahkan juga, kemana Ustaz? Berarti itu menjadi amal soleh. Itu menjadi jembatan amal soleh, walaupun tidak lagi kewajiban bagi orang tuanya untuk memerintahkan anaknya dalam melaksanakan ibadah. Tapi saat itu bunda tidak lagi wajib, bukan berarti tidak boleh ya, tidak lagi wajib. Itulah sebabnya ketika orang tuanya meridhoi anak perempuannya itu dinikahi oleh laki-laki yang tidak menjalankan agama, maka saat itu orang tuanya berdosa. Karena apa? Menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang mempengaruhi akhlaknya. Maka hati-hati, ya. Baik, kita lanjutkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Boleh dicatat. 1. Allah tidak membebankan syariatnya. Allah tidak membebankan syariatnya kepada hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sudah? Atau Allah tidak menuntut hambanya, Allah tidak menuntut hambanya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Allah tidak menuntut hambanya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Baik, kita jelaskan Bunda. Ketika para ahli tafsir memaknai kalimat ini dengan ungkapan bahwa Allah tidak membebankan syariatnya kepada hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya, menunjukkan bahwa sebenarnya betapa syariat Allah itu mudah dan ringan. Apa buktinya? Bahwa tidak ada syariat-syariat Allah itu kecuali Bunda pasti ada keringanannya. Apa buktinya? Seperti sholat misalnya. Sholat wajibnya bagaimana? Berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, maka boleh dia memilih duduk. Tak mampu duduk,
saya seperti ini, begini, atau seperti ini? Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Posisi jantung itu yang penting berada di atas. Jelas ya? Nah, setelah kalau tak mampu dia berbaring miring, baru dia boleh tidur telentang. Kalau tak mampu tidur telentang, baru dia boleh melaksanakan sholat dengan mengisyaratkan matanya. Itu menunjukkan betapa bahwa sebenarnya syariat Allah itu mudah dan ringan. Itulah bukti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa contohnya yang lain ketika safar? Adanya keringanan untuk jamak dan qashar. Ketika tak mampu bersuci dengan air, maka boleh dengan tayamum. Haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Mampu di situ adalah mampu dari sisi fisik maupun materi. Kalau materinya tak mampu, fisiknya mampu, tak wajib haji. Kalau fisiknya mampu, materinya tak ada, juga tidak wajib haji. Puasa Ramadan itu hanya diwajibkan dalam setahun itu sebulan atau 29-30 hari. Jika sakit, apa keringanannya? Sakit bulan. Kalau sakit itu bodoh. Kalau sakit tak kunjung sembuh, dia itu yang masuk pada lansia. Lansia itu sakit tak kunjung sembuh. Nah, kalau safar boleh. Safar itu dibayar fidyah atau qada? Qada. Tapi syarat safar itu harus keluar dari rumah ya. Nggak boleh dia nggak keluar dari rumah. Banyak nih jamaah-jamaah kita dia sudah melaksanakan jamaah takdim di rumah. Padahal nggak boleh. Syarat safar itu mesti keluar dari rumah. Sebelum dia keluar dari rumah belum dikatakan safar. Paham bukan? Boleh jamaah takdim, saya mau pergi ke Padang. Kemudian sholat zuhurnya dan sholat asarnya dia laksanakan di rumah. Boleh? Tidak. Nggak boleh. Syaratnya dia harus keluar dari rumah dulu baru dikatakan safar dia. Nah, ini yang menjadi khilafiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dia minimal keluar dari rumahnya tanpa harus balik lagi. Jangan pula mudah akalin gitu kan. Taruh koper di rumah, kemudian mudah pergi ke masjid, sholat di masjid, yang penting kan keluar dari rumah, balik lagi ke rumah, tidak. Tapi kalau selain mazhab Syafi'i itu mesti keluar dari daerahnya. Berarti seperti di Rimau Panjang. Di Rimau Panjang baru boleh dia menjamak takdim. Kalau mau ke Padang. Jamak takdim boleh di rumah? Boleh. Sampai rumah. Nggak boleh. Kalau udah sampai rumah berakhirlah safarnya. Kan syaratnya apa? Safar. Jadi caranya bagaimana? Ya sholat di tengah jalan. Kalau kita naik bus umum ini tidak ada berhenti, itu mana tuh Ustaz? Sholat di bus udah. Bagaimana orang yang sholat di pesawat? Tayamum. Tayamum Bunda. Bunda pernah mendengar Nabi melaksanakan sholat jamaah takdim dan takhir itu di Madinah? Coba nanti cek hadisnya. Tidak pernah Nabi itu melaksanakan jamaah takdim dan jamaah takhir itu di Madinah. Keluar dari kota Madinah baru Nabi melaksanakan jamaah.
Ya nanti itu udah sekali perjalanan itu 83 kilo, bukan PP ya. Kalau PP nanti dari sini ke Bangkinang PP lagi sudah itu sudah dikatakan safar ya. Tidak, sekali jalan. Kalau nanti dibilang boleh 83 kilo dan boleh itu tidak keluar daerah baru boleh menjamak sholat, berarti supir angkutan kota itu boleh menjamak sholat. Keliling-keliling dia udah pergi ke SKA, pergi ke Alamaya, tembus lagi, sudah 300 kilo rupanya, boleh menjamak dan kosong sholat? Tidak. Nggak boleh. Pembalap sirkuit keliling-keliling dia udah. Nah, setelah itu lihat 500 km, boleh menjamak sholat? Tidak. Hari ini banyak kita lihat, kenapa enggak sholat di jalan, di tengah jalan? Malas Ustaz, gerah. Ingin nanti sampai rumah setelah mandi, ganti baju semuanya, baru sholat. Maka berakhir sudah status safarnya. Jadi dia jamak takhir itu di jalan, jamak takdim juga di jalan. Maksudnya itu di tengah jalan itu adalah bukan di tengah jalan ya udah. Singgahlah di masjid atau di musola. Baik. Ustaz, tunggu Ustaz, bagaimana kalau untuk kepentingan berobat, umpamanya ada operasi, kita mulainya jam 1 atau jam 2, kita sholat zuhurnya di rumah, asarnya kan belum tahu kita keluar dari ruang operasi. Kalau ingat ini kaidahnya mudah, jama itu untuk safar dan untuk orang yang dalam kondisi uzur. Paham ya? Qasar hanya untuk orang yang safar. Saya ulang kembali. Jama itu untuk orang yang uzur dan orang yang safar. Qasar khusus untuk orang yang safar. Bila mana seseorang dioperasi, kata dokter, dia mau dioperasi nanti jam 1, ada kemungkinan dia baru sadar nanti setelah maghrib, maka dia jamak takdim. Itu karena menjamak, berarti boleh dia mengkosong sholatnya saat sakit? Tidak. Tidak boleh. Dia nggak boleh meringkasnya, artinya dia melaksanakan sholat zuhur full 4 rakaat. Kemudian setelah itu dilaksanakan sholat asar 4 rakaat. Seorang laki-laki kemudian sholat maghrib berjamaah di masjid, banjir. Kalau dia balik ke rumah, dia akan susah untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Maka sepakat seluruh jamaah untuk menjamak takdim sholat maghrib dan isya di masjid. Boleh? Boleh, itu sepakat para. Kenapa? Karena menunjukkan betapa tidak ada sebenarnya alasan bagi laki-laki untuk meninggalkan sholat berjamaah. Adanya sholat khauf, sholat dalam keadaan berperang, itu sholat berjamaah atau sholat sendiri? Sholat berjamaah. Berperang pun diperintahkan tadi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Nah, kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Kalau dia menuju tempat seseorang itu masih dalam kondisi safar, maka masih boleh dia untuk mengkosor sholatnya atau menjamak kosor 2 sholat zuhur, 2 sholat asar.
Tetap Bunda, karena masih dalam keadaan safar dia. Dia masih mukim di situ, diberikan kesempatan waktu selama 4 hari. Sebagian ulama mengatakan 3 hari. Tapi kalau mengikut Imam Hambali 19 hari. 19 hari Bunda di Padang, Bunda masih diberikan keringanan untuk menjamak dan puasa. Bagaimana orang yang haji? Ya, orang yang haji itu Bunda lebih dari 4 hari. Apalagi di Arafah sulit sekali. Maka banyak orang-orang yang memilih untuk menjamak. Kalau Bunda mengikut mazhab Maliki, sepanjang dia masih belum selesai urusannya di luar, boleh dia menjamak. Nah, terbatas. Sebulan dia di luar, sebulan dia masih diberikan keringanan untuk menjamak. Selama dia safar. Perbedaan pendapat Bunda. Dulu itu karena sulitnya masjid. Sekarang 1 RW 5 masjidnya Bunda. Imam Syafi'i dulu kenapa mengatakan, selain mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya bagi laki-laki sholat berjamaah itu wajib. Mazhab Syafi'i mengatakan sholat berjamaah itu apa? Bagi laki-laki? Bukan. Selain mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Nah, hampir mendekati wajib. Di antara alasan yang dikemukakan oleh para pengikut Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah muakkad sholat berjamaah bagi laki-laki? Karena waktu itu masjid terbatas, sehingga kalau diwajibkan dikhawatirkan itu akan menimbulkan mudarat. Sekarang masjid terbatas. Nah, Bunda, kadang 1 RW itu 10. Setiap 1 RT ada musholanya. Iya. Maka tak ada sebenarnya alasan laki-laki untuk meninggalkan sholat jamaah. Ini terbalik, perempuannya yang soleh, laki-lakinya yang solehah. Lebih banyak sholat perempuan sekarang ini Bunda daripada sholat laki-laki. Ya, bukan tidak boleh, tapi harusnya laki-laki yang seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini menunjukkan bahwa sebenarnya syariat Allah itu mudah dan ringan. Jelas ya Bunda? Karena tidak ada memang syariat Allah itu yang dimana kecuali pasti ada keringanannya. Zakat hanya kalau sampai nisabnya kan. Berapa nisab zakat? Nisab itu Bunda kadarnya itu 85 gram emas. Dari 85 gram emas itu keluarkan 2,5%. Mudahnya dari setiap 100 juta keluarkan 2.500.000. Kalau susah sekali, walaupun tak sampai nisabnya, ingin berlomba-lomba masuk surganya Allah, tetaplah berzakat. Keluarkan dari setiap 1.025.000. Mudah-mudahan setiap 1 juta anggap 25.000 itu hilang. Karena kadang nanti setahun kan terasa tuh uang itu kalau dikeluarkan dalam jumlah banyak. Caranya memang setiap dapat uang 1 juta anggap 25.000 hilang. Kumpulkan saja. Itulah yang Bunda keluarkan nanti di akhir tahun. Itu cara mudahnya Bunda. Ya. Jadi itu kalau sikap kita ini yang ingin masuk surga tertinggi, bukan lagi bicara sampai nisab atau tidak. Kalau nggak sampai pun nisabnya Bunda, tetaplah berzakat. Apa sih dari 100 juta 2.500.000? Berapalah 2.500.000 itu? Dan itu pun dikeluarkan setahun sekali. Tidak wajib Bunda. Sekarang kita tidak bicara tentang, kan itu kan harta bersih.
harta bersih di luar hutang piutang dan lain sebagainya, sewa ruko dan lain sebagainya, itu di luar itu harta bersihnya itu senilai 85 gram emas, buatlah 140 juta, keluarkan berapa tuh? 2,5%. Gampangnya dari setiap 100 juta, berarti kalau 200 juta berapa? 5 juta. Dari 200 juta cuma 5 juta, bukan? Iya kan? Nah, tetap pegang saja, yang penting anggap tabung 25.000 itu mudah. Maksudnya tabung 25.000 itu setiap mudah dapat 1 juta, hilangkan 25.000, masukkan ke celengan. Setelah itu nanti di bulan Ramadan keluarkan supaya gak terasa. Nisab itu nisabnya mudah, walaupun tidak sampai nisabnya, kan saya sampaikan setiap bunda punya uang 1 juta, keluarkan 25.000, masukkan ke tabungan. Nanti setelah sampai haulnya kan dalam setahun, nah baru keluarkan. Walaupun tak sampai nisab bunda, umpamanya harta bunda itu cuma 60 juta, keluarkan saja. Kan keuntungannya untuk kita. Zakat itu kan membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita. Jadi jangan tidak sampai nisabnya kan gak wajib, bukan begitu. Walaupun gak sampai tetaplah zakat. Kalau nggak sampai setahun, begini bunda. Kalau tidak sampai setahun, itu dinilai sedekah. Sekarang kan nanti keluarkan di akhir tahun. Biasanya kan masyarakat Indonesia melaksanakan zakat mal itu kan di bulan Ramadan ya. Nah, nanti tabung saja dari sekarang 25.000 setiap 1 juta 25.000. Dapatnya 1 juta, keluarkan 25.000. Nanti di akhir tahun keluarkan yang mudah tabung itu. Paham ya? Nah, walaupun tidak sampai nisabnya, walaupun tidak diwajibkan untuk zakat mal, tapi tetap keluarkan saja. Itu namanya sedekah, Ustaz? Tidak, benar. Tetap dihitung zakat, tetap dihitung zakat. Tetap dihitung zakat, benar. Cuman ditanya wajib zakat itu kalau sampai nisab. Kalau tak sampai nisabnya dia berzakat, tetap dihitung berzakat. Paham ya udah? Wajib zakat itu sama dengan wajib sholat itu kapan? Ketika balik. Kalau beribadah sebelum balik, dia tetap dapat pahala udah. Jelas ya? Jadi syarat zakat itu kan haul, nisab. Harta itu dimiliki 1 tahun penuh sampai nisabnya. Kalau tidak sampai kadarnya seukuran 85 gram emas, wajib dia zakat? Tidak, boleh dia berzakat? Boleh. Apakah dihitung bersedekah? Tidak, tetap dia dihitung melaksanakan zakat, bukan? Tapi kalau dia tidak berzakat, dia tidak berdosa. Jelas ya? Tapi kalau ternyata contoh haulnya tak sampai, contoh gini, dia mengeluarkan 2.500.000 setahun sekali, dia mengeluarkan 2.500.000 setiap bulan Ramadan. Ingat ya bunda, 2.500.000. Maksudnya begini, kalau bunda keluarkan uang 1 juta di bulan Ramadan, apakah dihitung zakat? Bunda keluarkan uang 1 juta niat zakat mal di bulan Ramadan, apakah dihitung zakat? Tidak, dihitung apa? Sedekah. Kalau bunda punya harta 50 juta, wajib zakat nanti di bulan Ramadan? Tidak, tapi bunda keluarkan 2.500.000, 2,5%, dihitung zakat? Tetap dihitung zakat. Jelas sebenarnya?
juta 25.000. Kalau perempuan wajib zakat. Wajib zakat perempuan, istri wajib. Wajib enggak? Kalau dia nggak punya penghasilan sendiri nggak wajib. Yang wajib zakat itu suami. Tapi kalau bunda wanita karir punya penghasilan sendiri, kemudian sampai besoknya bunda wajib zakat. Ya. Kata tadi kan kalau kita punya 1 juta, sisa 5.000 tabungan zakat. Kan kita ada suami nih misalnya kan, itu gimana? Apa kita tabungan juga sebanyak sekiranya dari dikasih? Ini ceritanya untuk umum bunda, bukan untuk bunda itu suami ini. Dia kata seperti itu. Nah kalau begitu, nah kalau bunda melaksanakan zakat tidak ada apa-apa, tidak masalah. Tidak ada larangan oleh para ulama. Yang penting diizinkan oleh suami. Diizinkan oleh suami. Tapi kalau bunda sebagai wanita karir, itu hak bunda uang itu. Dan tidak perlu meminta izin kepada suami kemana uang itu keluar. Tapi kalau ternyata harta bunda yang bunda pegang saat ini itu adalah harta suami, bahkan bersedekah pun bunda mesti minta izin kepada suami. Paham ya? Nah, kalau suami minjam uang kepada bunda, tergantung akadnya. Kalau akadnya itu saya pinjamkan ini bang samamu, maka suami dianggap terhutang. Paham ya? Harta suami, harta istri, harta istri, harta istri, harta suami, harta suami. Itu prinsip orang barat tuh bunda. Hanya saja ada kewajiban seorang suami untuk memberikan sebagian hartanya kepada istrinya. Nah, jika ada seorang suami, dia butuh uang, kemudian dia jual mahar yang dulu waktu menikahi bunda, dia jual itu cincin bunda dan sebagainya. Bunda katakan, nanti balikkan nih bang ya, berarti suami dianggap hutang, mati suami dianggap berhutang. Tapi kalau bunda katakan pakailah ini bang, tidak dianggap hutang, maka suami tidak dianggap. Suami kalau meninggal istri dapat berapa? 1/8. 1/8. Kalau istri meninggal suami dapat? Setengah. Dapat 1/6. 1/6. Oke, kalau begitu harta suami harta suami, harta istri harta istri. Cuman karena orang Indonesia ini mengikuti prinsip barat, ya kan? Karena harta suami itu adalah harta suami, harta istri, akhirnya ketika bercerai adanya warisan monogami yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Mana ada harta bersama dalam Islam, kecuali harta itu mereka cari bersama, itu baru. Contoh rumah 100 juta, dari bunda 50 juta, dari suami 50 juta. Oke, nanti ketika bercerai dipisah 50 juta itu, bukan dibelah rumahnya ya, tapi ada aset bunda di rumah itu 50 juta. Semua yang diberikan suami kepada bunda seperti emas, mobil, atau apapun itu, diberikan ketika di dunia suami meninggal. Apakah itu diwariskan kepada anak? Tidak. Kenapa? Karena sudah menjadi milik bunda. Berarti sisanya itulah nanti yang diwariskan. Jadi ketika suami meninggal, istri nikah lagi, istri dapat berapa? 1/8 itulah yang dia bawa untuk suami barunya. Paham benar? Selainnya
jadi milik anak-anak atau mana? Ustaz? Iya, sisanya untuk anak-anak, tapi sekarang kan tidak. Belum lagi mati aku, udah berwarisan kan ya, kata emaknya. Dosa emaknya. Emaknya dosa. Karena wajib dia bagikan. Selama emaknya itu tidak membagikan warisan kepada anaknya, maka selama itu ibunya memakan harta haram. Jadi di dalam Islam, yang makan harta anak yatim siapa? Ibunya sendiri. Jangan jauh-jauh cari orang lain gitu kan. Ibunya sendiri yang makan harta anak yatim. Ya. Baik. Jadi kalau seseorang itu tidak bisa membaca Al-Quran, apakah dia berdosa? Berdosa. 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 Tidak berdosa. Yang berdosanya itu kalau dia tidak belajarnya. Iya kan tak belajar nggak bisa. Paham? Ada orang yang belajar, tapi tetap nggak bisa dia membaca huruf fa. Berdosa dia? Ya. Nggak. Kalau kayak gitu nanti, malaslah baca Quran, nanti baca salah kan berdosa dia. Enggak. Lihat, la yukallifullahu nafsan Illa. Dia tidak berdosa kalau salah membaca Quran. Yang berdosa itu karena tidak belajar membaca Al-Quran itu. Tidak belajar tajwid. Nah, ya. Itu dia. Baik, kita lanjutkan. Kedua. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Terjemah aslinya laha untuknya, ma kasabat apa yang telah dia usahakan, wa 'alaiha dan atasnya maktasabat apa yang telah dia usahakan. Ini secara bahasa. Adapun secara tafsir artinya dia mendapat pahala dari kebaikan apa yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan dosa dari siksa dan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Paham ya Bunda? Ini terjemahnya. Artinya gini, siapa yang melakukan kebaikan, apa yang dia dapatkan? Pahala. Pahala. Siapa yang melakukan keburukan, Dosa. maka dia dapat Siksa dosa. dosa. Apa yang Bunda tangkap ketika Allah mengatakan laha makasabat wa 'alaiha makasabat? Pelajarannya apa? Orang yang melakukan kebaikan maka baginya kebaikan. Orang yang melakukan perbuatan dosa maka baginya azab atau siksa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Setiap perbuatan ada balasannya, baik atau buruk. Iya. Setiap perbuatan ada balasannya. Tapi di sisi lain menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Maha adil. Artinya apa? Tak ada sesuatu pun yang luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan. Seseorang yang melakukan dosa maka dia akan mendapatkan hukuman, siksa atau azab. Jadi Allah tidak pernah Bunda mensetarakan hambanya. Bahkan sampai sholat saja antara shaf pertama dengan shaf kedua itu beda pahalanya. Beda. Yang mahir dengan yang terbata-bata baca Quran beda pahalanya. Beda. Yang tadabbur Quran 130 yang tidak tadabbur sama sekali beda. Kedudukannya di surga beda. Setuju gak Bunda kalau nanti ternyata begitu dibangkitkan hari kiamat
ditegakkan hari kiamat, kemudian dengan Bunda selama ini berjuang untuk terus membaca Al-Quran gitu kan, dimarahin guru, dikasih PR dan lain sebagainya, tiba-tiba dengan orang yang tidak belajar Al-Quran sama sekali, satu surga. Bunda ridho? Tidak. Yang ada kita bilang kalau kayak gitu malas saja saya di dunia. Jika ternyata kedudukan saya dengan kamu ternyata di surga sama, itu menunjukkan betapa Allah itu maha adil. Bunda, adanya tingkatan surga menunjukkan amalan manusia itu berbeda-beda. Amal baik manusia, adanya tingkatan neraka menunjukkan bahwa dosa manusia itu juga berbeda-beda. Maka kalau begitu semangatlah melakukan kebaikan, karena Allah tidak akan pernah mensetarakan antara orang yang semangat dengan orang yang malas. Nggak pernah itu disamakan kedudukannya. Ada orang yang seumur hidupnya tahunya cuma sholat fardu saja, ada pula yang ditambahnya sholat sunnah, sama kedudukannya di surga? Tidak. Apabila Allah mensetarakan orang yang beramal tanpa ilmu dengan orang yang beramal dengan ilmu, di mana letak keadilan Allah? Ada orang yang beramal dengan ilmu, ada orang yang beramal tanpa ilmu, kemudian nanti sama kedudukannya di akhirat. Di mana letak keadilan Allah? Itulah kenapa kita sampai seperti ini Bunda belajar ini. Kenapa sih harus membaca za? Kenapa harus monyong mulutnya? Kenapa harus meringis mulutnya? Kenapa harus senyum? Itu menunjukkan sebenarnya kita ingin mendapatkan derajat surga yang tertinggi. Kita tidak lagi membicarakan masuk surganya, tapi kalau masuk surga, surga yang tertinggi, itu cerita kita lagi. Nah, sehingga semangatlah di dalam melakukan kebaikan apapun itu. Dan ini juga sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Qaryah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa artinya? Wa man ya'mal, barang siapa yang melakukan mithqala dzarrah, kebaikan walau sekecil apapun itu, yarahu, dia akan melihatnya, dia akan mendapatkan balasannya. Demikian juga sebaliknya. Maka kalau begitu Bunda jangan remehkan sekecil apapun amal kebaikan itu. Bisa jadi amal yang besar itu tidak diterima, tapi malah Bunda masuk surga gara-gara ngasih makan kucing. Bisa? Bisa, karena amalan besar itu rentan dari yang namanya riya. Sholat, baca Quran, zakat, kurban, itu kan amalan-amalan besar. Itu mudah sekali dimasuki sifat riya, sum'ah, ujub yang sampai menggugurkan pahala. Tapi Bunda kalau kasih makan kucing di rumah, riya? Enggak. Bunda nggak ada minta balasan dari kucing itu. Nah, kucing, balas budi kamu ya. Sejak kecil kamu kasih makan, nggak ada seperti itu. Begitulah ikhlas itu Bunda, nggak ada dia harapkan apa-apa dari kucing itu. Nah, tapi pelajaran terpenting Bunda, ketika kebaikan Allah menggunakan kasabat. Mohon maaf. Keburukan Allah gunakan kasabat. Kasabat. Sama-sama apa namanya usaha. Yang ini untuk kebaikan.
kebaikan. Yang ini untuk keburukan. Kebaikan di sini mudah dilakukan. Bunda yang paham bahasa Arab, insya Allah ngerti nih. Kalau iktasaban sulit dilaksanakan. Mana lebih mudah, buat baik atau buat buruk? Mana lebih mudah, buat baik atau buat buruk? Baik. Zikir sama menggunjing mana lebih mudah? Katanya udah zikir kan. Tapi pengaruhnya itu Zikir sama mengumpat mana lebih mudah? mudah zikir. Pokoknya apa tuh? Dipancing. Ayo udah, zikir sama mengumpat mana lebih mudah? Kalau dia jawab lebih mudah itu mengumpat, berarti bertentangan dengan ayat ini. Allah katakan kebaikan itu mudah dilaksanakan, keburukan itu sulit untuk dilaksanakan. Sebenarnya Bunda, kebaikan itu mudah dilakukan. Kalau kita berzikir, kita nggak butuh apapun. Kalau kita menggunjing, kita butuh orang sebagai lawan bicara. Belum lagi badarin dia di kafe atau niatin dia minum untuk bicarain orang kan. Keluar uang nggak? Zikir keluar uang. Ya, Mana lebih mudah? zikir. Zikir. Harusnya lebih mudah zikir Bunda. Tergantung kemauannya lagi. Setannya banyak. Nah, sholat 2 rakaat sama mancing mana lebih mudah? Sholat lah. Sholat. Tapi kok ada orang yang mancing tak sholat? Kasihkan. Berendam di bawah panas matahari yang terik. Dari pagi sampai sore sanggup dia Bunda. Sholat di masjid pakai AC. Nah, ambal empuk tak sanggup dia. Sebenarnya kalau ikut akal sehat mana lebih mudah? Sholat. Sadar atau tidak Bunda? Coba perhatikan ini. Seseorang yang bila mana seumur hidupnya itu dia tidak pernah berbohong. Kemudian orang tuanya memerintahkan anaknya berbohong. Sulit nggak dilakukan anak itu? Sulit sekali. Awalnya sulit. Tapi karena begitu dia lakukan, berawal dari yang sulit itu, sehingga akhirnya dia berbohong. Yang kedua apa? Dia mudah melakukan perbuatan buruk itu. Sebenarnya orang yang beriman itu mudah melakukan kebaikan, sulit dia melakukan dosa. Tapi karena selama ini menumpuk terus dosanya di dalam jiwanya, mudah akhirnya dia melakukan dosa, sulit dalam melakukan kebaikan. Di depan sinetron dia tahan 3 jam, di depan Al-Quran 10 menit nggak mampu dia. Setan lagi yang disalahkan. Nggak semua udah salah setan. Keburukan yang dilakukan oleh manusia itu satu nafsu, memanjakan hawa nafsu. Dalam diri kita ini kan sudah ada memang keburukan. Tanpa ikut setan pun sudah dia melakukan keburukan. Kemudian bisikan setan, kan itu. Jadi jangan salahkan setan benar. Baik, kita lanjutkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan
oleh para sahabat. Ini awalnya yang berdoa ini adalah sahabat-sahabat Bunda. Jadi mungkin kalau Bunda paham alur cerita ayat ini dulu sudah kita sampaikan di mana para sahabat itu mereka tidak menerima komplain dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ketetapan Allah? Bahwa dosa hati itu juga akan dihisab. Keluarlah doa ini dari lisan para sahabat, kemudian apa yang mereka doakan itu Allah masukkan ke dalam Al-Quran ini. Jadi awalnya ini adalah doa para sahabat, ya. Mereka mengatakan, mereka berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami. Jika nasina, kami lupa, au akhtana, kami salah. Paham begini Bunda? Bunda kalau lupa sholat berdosa? Tidak. Lupa. Berdosa. Kalau lupa sholat berdosa? Kalau lupa Enggak dosa. Kalau Enggak lupa dosa Bunda. Lupa ngaji berdosa? lupa ngaji dosa. Enggak. Lupa zakat? Dosa. Kalau lupa nggak berdosa, Enggak Rasulullah berdosa. lupa. Kalau lupa enggak berdosa. Tapi jangan dilupa-lupa kan. Nah, Kan di kemudian sahabat mengatakan, dan kami salah. Khoto itu salah atau keliru. Bunda kalau melakukan dosa karena tidak sengaja berdosa. Tidak. Tidak sengaja. Contoh Bunda meludah dari lantai 2 kena kepala orang. Itu au akhtana itu. Meludah. Iya kan? Kena kepala orang berdosa? Tidak. Enggak. Lagi belajar nyetir Bunda, nabrak orang. Dosa? Enggak. Terus kenapa sahabat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai mereka itu dihukum karena lupa dan karena salah, padahal lupa salah itu ketika melakukan dosa tidak berdosa. Paham Bunda? Bunda umpamanya lagi puasa kan, pagi-pagi makan kan, astagfirullahaladzim, lupa tadi niat puasa, berdosa? Pernah nggak setelah itu Bunda mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana? Boleh istighfar aja Ustaz. Boleh istighfar ya Ustaz. Iya, tak doa. Bunda lagi belajar memanah nih, ya kan? Layak dia Bunda, panahnya itu, ujung panahnya itu ke orang. Dosa? Itu karena apa? Khoto atau nasina? Khotona atau nasina? Khotona. Berdosa? Enggak. Dalam Islam ada nanti dalam syariat Islam ada yang namanya membunuh dengan sengaja, membunuh mirip sengaja, membunuh tidak sengaja. Kalau membunuh sengaja hukumannya apa? Kisos. Kisos. Tapi kalau walinya memaafkan, maka kisos dihapuskan berubah menjadi diat, tebus 100 ekor unta. Katanya Pak Hakim, yang membunuh anak saya itu saya maafkan, tidak diberlakukan hukuman kisos, tapi saya minta denda 100 ekor unta. Itu dalam Islam. Bayarlah 100 ekor unta. Kira itu berapa? Itu hukuman yang membunuh ya. Nah, 1 ekor unta berapa? Kemudian walinya mengatakan, nah, walaupun kamu membunuh anakku, karena
saya menghapuskan hukuman kisos, saya tidak meminta tebusan, saya maafkan kamu tanpa meminta apapun. Itu kalau seperti itu hebat kali orang tua. Nah, karena syariat Islam memilih pada wali korban 3 cara. Boleh minta kisos, boleh minta tebusan, atau maafkan begitu saja. Nah, tapi kalau membunuh milik sengaja, seperti dia lagi memukul orang tapi tidak niat membunuh, mati dia, itu milik sengaja, nanti hukumannya berbeda. Tapi kalau membunuh tidak sengaja, dia tidak berdosa, tapi konsekuensi dunianya masih tetap dia terima. Seperti dia lagi belajar nyetir, nabrak orang, mati tuh orang, berdosa dia? Tidak, tapi konsekuensi dunianya ada. Tetap dia membayar tebusan dalam syariat Islam. Nah, sekarang kalau memang kesalahan itu atau perbuatan dosa itu dilakukan, jadi ada hadis Nabi bahwasanya Allah akan memaafkan dosa yang dilakukan karena lupa, tidak sengaja, yang ketiga dipaksa. Ini tidak ada hukuman, tidak ada dosa. Orang yang melakukan dosa karena lupa itu tidak berdosa. Seseorang yang melakukan kesalahan karena tidak sengaja juga tidak berdosa. Yang dipaksa juga tidak berdosa. Perempuan yang diperkosa berdosa perempuan itu, kecuali di tengah jalan, oh enak ternyata dia nikmati, berdosa dia, berdosa. Nah, pelajarannya apa? Kalau memang ini semua tidak berdosa, lantas kenapa kita meminta kepada Allah agar jangan dihukum? Kan tak berdosa. Apa udah? Kan tak berdosa. Kenapa kita meminta jangan dihukum? Allah sendiri mengatakan Allah tidak akan menghukum orang yang lupa dan orang yang keliru. Apa? Saya bertanya mudah. Tahu jawabannya ada Ustaz. Berdosa aja Ustaz, dia minta ampun apalagi yang berdosa kan? Nah, jadi begini bunda, yang ingin kata para tafsir ini adalah pesan tersirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu, walaupun mereka tidak melakukan dosa, tapi merasa berdosa. Nah, paham ya bunda? Tapi ada orang yang jelas-jelas melakukan dosa, Tidak merasa berdosa. merasa tidak Dosa. berdosa. Itulah dia. Jadi semakin benar keimanan seseorang itu, semakin kuat ibadahnya, semakin maksimal dia beribadah, hakikatnya semakin merasa dirinya itu banyak dosanya. Nah, itu hakikat orang yang beriman itu benar. Maka aneh sekali kalau ada orang yang hari-harinya melakukan dosa, tapi merasa tak berdosa. Apa contohnya? Apa contohnya? Suka mengunjung orang, merasa tak punya aib, kan gitu tuh. Buat dosa tiap hari. Udah pernah meninggal suara depan suami? Pak Ustaz, Pernah meninggal suara depan suami? pernah nggak Ustaz? Karena tidak nyaman Ustaz, meledak dia. Meledak ya Ustaz. Kalau bisa ditahan, ditahan. Sebenarnya nggak sengaja, itu sengaja bunda. Tidak sengaja. Kalau nggak sengaja dia tentu nggak akan bilang gini kan. Aku udah sabar aku ya. Oh, enggak kayak Nah, paham bunda? Saat itu dia sabar atau tidak? Tidak sabar. Udah habis dari Walaupun dia katakan dia sabar. Kita sabar lah. Nah, jadi begini bunda, harusnya kalau begitu lebih banyaklah kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah.
Nabi dan sahabat. Sahabat kita lah yang lebih banyak minta ampun. Kita lah yang lebih banyak mengucapkan kalimat ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan itu bukan karena tidak sengaja atau karena lupa, tapi karena sengaja, sadar. Tapi dibuat juga ya Ustaz ya. Nah, oke Bunda, makanya Nabi perintahkan apa Bunda? Baca ayat ini kapan? Dalam doa sebelum tidur. Setiap malam. Iya, setiap malam. Konteks hadisnya itu setiap malam, bukan saat takziah saja. Setiap malam. Setiap sudah baca Al-Quran Ustaz. Yang penting waktu malam itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai sebelum terbit fajar. Bunda punya kesempatan di situ untuk membaca doa ini. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sampai habis. Kenapa? Karena memang hari-hari kita ini tak luput dari dosa Bunda. Bisa dosa itu dilakukan, bisa yang kita lakukan itu adalah dosa kecil, bisa pula dosa besar. Lebih banyak dosa besar atau dosa kecil? Kecil mungkin banyak. Apa dosa kecil itu? Kadang hebat. Jengkel. Ya, ucapan dari ucapan bisa dosa. Salah sangku. Dosa besar itu Bunda. Dosa besar. Dosa besar. Sirik ya. Sekarang saya tanya, lebih banyak melakukan dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil. Apa dosa kecil itu? Lupa misalnya. Dosa besar. Sendiri kita bangga diri kita. Berarti sering besar-besar. Dosa kecil itu seperti buang kotoran menghadap kiblat, buang sampah sembarangan, meninggalkan sebutir nasi dalam makanan, kemudian suuzon. Tapi ini suuzon ada catatannya. Kalau suuzon kepada manusia, yang penting belum dia buktikan dalam bentuk tindakan, itu masih dosa kecil. Tapi kalau suuzon kepada Allah, dosa besar. Nah, kemudian apa lagi? Mengakhirkan waktu sholat. Mengakhirkan sholat itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dia sholat asar di jam 5, sholat isanya di jam 11, mau tidur baru sholat isya dia. Kan lalai Ustaz. Hah? Lala itu orang yang melakukan dosa baru. Yang dicela oleh Allah dalam surah Al-Maun itu apa? Orang yang sholat atau orang yang tidak sholat? Sholat. Tidak, saya tanya dulu, orang yang sholat atau orang yang tidak sholat yang dicela oleh Allah? Orang yang sholat. Orang yang sholat, tapi lah. Jadi nggak perlu lagi kita bahas bagaimana orang yang bolong sholatnya. Itu sudah pastilah itu. Lalai aja udah sholat, lalai aja udah dosa kan. Jika ada seseorang yang mengakhirkan sholatnya tanpa uzur, sholatnya sah, tapi saat itu dia berdosa. Dia akhirkan sholatnya tanpa uzur, saat itu dia berdosa. Hukum sholatnya sah? Sah. Tapi di sisi lain dia berdosa. Nah, ya kalau dosa-dosa besar Bunda sangat banyak sekali. Besar kecil. Tergantung. Kalau dia meninggalkan sebutir nasi dosa kecil, bagaimana kalau segenggam? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Sebutir nasi saja sudah dosa kecil bukan? Banyak nggak dosa kecil itu? Banyak. Meninggalkan bekas minuman, dosa kecil. Berdosa atau tidak berdosa? Tinggal segini minumannya. Berdosa atau tidak berdosa? Boleh numpang ya Ustaz ya. Berdosa.
Oke. Dosa Bunda. Jadi jangan merasa tidak berdosa. Nah, itu maksudnya. Bahwa sebenarnya banyak yang dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena dosa-dosa itu kita diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekelas para sahabat mereka berdoa itu dikarenakan dosa yang mereka lakukan karena lupa atau tidak sengaja. Kita adalah hamba yang banyak melakukan dosa memang karena sadar dan memang karena kita sudah tahu harusnya lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pentingnya. Paham ya Bunda? Nah, jadi ketika membaca ini Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, menyentuh ke kalbu itu bahwa sebenarnya betapa banyak yang kita lakukan dalam hidup ini perbuatan dosa. Baik. Nanti kita sampaikan intisarinya Bunda. Intisarinya ya. Baik. Kita lanjutkan. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, dan janganlah Engkau bebani atas kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Maksudnya sebelum kami ini adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Boleh dicatat, maksudnya adalah ya Allah. Yang nomor 2 Ustaz. Iya, ya Allah. Jangan Engkau bebankan kami dengan amal-amal yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Maksudnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan dibebankan syariat atau dibebankan amal kepada kita sebagaimana Allah telah membebankan amal-amal sebelum kita Bunda. Contoh begini. Taubat orang-orang terdahulu seperti apa? Kalau taubat kita apa Bunda? Cukup tinggalkan, sesali, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Kalau taubatnya orang Yahudi bagaimana? Bunuh diri. Kalau ingin diampuni oleh Allah, bunuh jiwa. Itu dulu di masa Bani Israel. Memang boleh Ustaz bunuh diri. Dulu syariat terdahulu seperti itu benar. Kalau sekarang nggak boleh lagi. Tapi di dalam kitab Taurat yang ingin dihapuskan dosanya, caranya bunuh jiwanya. Andai syariat itu diterapkan saat ini, banyak nggak orang keluar dari Islam? Banyak takut. Banyak lah. Bagaimana agar berkali-kali masuk Islam itu? Kalau ingin dihapuskan dosa, harus bunuh diri. Apalagi dulu di masa Nabi Musa, kalau seseorang itu di masa Pasifik ya, maksudnya musim kemarau, contoh Bunda, selama 7 bulan itu kemarau, sehingga tidak ada air untuk bersuci, tidak ada tayamum. Syariat terdahulu tak ada tayamum. Syariat tayamum itu baru ada setelah di masa Nabi
musim hujan wajib pada 7 bulan itu. Paham benar? Berapa waktu sholatnya? 50 waktu. Kalau kita 5 waktu. Dulu di masa Nabi Musa kalau pakaian kita ini kena najis bunda nggak bisa disama, dipotong. Kebayang nggak bunda kalau kena najis di sini potong sampai kemari, potong lagi. Dia nggak bisa disama tuh. Puasa umat terdahulu seperti apa? Bukannya siang maghrib, menahannya sebelum isya. Paham kan? Jadi berbukanya setelah tenggelam matahari, waktu menahannya sebelum masuk waktu isya. Buatlah sekitar 1 jam. 1 jam itulah itu makan plus sahur. Kemudian itu pula waktu untuk berhubungan suami istri. Dapat nggak itu? Nggak dapat, sudah kecepatan sana. Terlalu cepat 1 jam kan. Nah, sekarang dipermudah oleh Allah. Iya. Kita mulai menahannya saat terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi ini adalah bentuk bahwasanya kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah mensyariatkan amalan kepada kita dengan sesuatu yang tidak kita sanggupi. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maksudnya adalah dicatat, maksudnya yang ketiga Bunda. Memohon kepada Allah agar jangan ditimpakan musibah di luar kemampuan iman kita. Memohon kepada Allah agar jangan ditimpakan musibah di luar kemampuan iman kita. Dengan kata lain, memohon kepada Allah agar diberi taufik dalam menghadapi musibah, sehingga mendatangkan pahala dan menghapus dosa. Agar mendapatkan taufik dari Allah sehingga mendatangkan pahala dalam menghadapi musibah, ya, dalam menghadapi musibah sehingga mendatangkan pahala dan menghapus dosa. Jadi begini Bunda, sebenarnya tidak ada masalah berat itu, tidak ada bencana yang berat, tidak ada musibah yang besar. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak mendapatkan taufik dari Allah. Jangankan musibah besar, perkara yang sepele saja pun terasa berat jadinya. Iya kan? Contoh, ada seorang ibu sulit sekali mendidik satu anak, tapi ada seorang ibu bisa dia mendidik 10 anaknya menjadi anak yang soleh maupun solehah. Jadi masalahnya bukan jumlahnya Bunda,
bukan masalah 1 atau 10 anaknya, tapi taufik dari Allah itu hadir atau tidak. Banyak sekarang ini, malaslah Ustaz punya anak lagi, kenapa sulit nanti mendidik mereka? Bukan masalah banyak sebenarnya, buktinya banyak orang tua yang 1 anaknya tunggal, mana lagi? Ya kan? Banyak pula kita temukan punya anak banyak, semuanya soleh. Masalahnya di mana? Bukan karena 1 atau 10-nya. Tapi kalau Allah sudah mendatangkan taufiknya, pertolongannya kepada hambanya, yang berat itu akan terasa ringan. Paham ya Bunda? Betapa banyak kita temukan di luar sana, istrinya stroke, suaminya di PHK, anaknya cacat, tapi semuanya sholat. Paham ya Bunda? Semuanya baca Al-Quran. Ini ada orang yang hanya dikasih musibah sebatas anak sakit dan lalai di dalam ketaatan. Di luar sana ada yang lebih besar musibah itu. Jadi masalahnya bukan masalah ini kita ini kuat atau tidak Bunda. Hadirkah pertolongan Allah itu atau tidak? Kalau ingin setiap musibah yang ditimpakan kepada kita itu menghapuskan dosa dan mendapatkan pahala, maka berdoalah, Rabbana apa ini? Rabbana wa la tahmil alaina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Jadi ketika kita membaca Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana, mudahnya begini, ya Allah, beri taufik kepadaku agar aku bisa menghadapi setiap musibah yang Engkau timpakan kepadaku, sehingga dari setiap musibah ini yang datang hanya ada pahala dan dosa-dosaku terhapus. Itulah makna sederhana ketika kita membaca Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Paham ya Bunda? Jadi kedepannya ketika membaca ini mesti ada kesadaran. Jangan lagi hanya sebatas kebiasaan tanpa ada kesadaran ya. Nah, jadi ya Allah, itu kenapa orang-orang yang sangat sakit, gangguan ini dan lain sebagainya, kemudian para ruqyah memerintahkan mereka untuk membaca ayat ini untuk menyadarkan bahwa sebenarnya hebatkan Allah, kecilkan sakitmu. Sepanjang engkau membesarkan sakitmu, mengecilkan Allah, kamu akan sembuh. Seakan-akan seperti itu lah. Jadi jangan sampai kita menghebatkan penyakit kita, kemudian mengecilkan Allah. Salah. Dokter yang puji-puji ya dok. Ustaz. Jadi yang lebih tahu tubuh kita ini diri kita atau Allah Bunda? Yang lebih tahu tubuh kita ini Allah atau kita? Allah lah Bunda. Kalau sempat kita yang lebih tahu sihir kita. Siri apa? Rububiyah. Harus paham, harus kesana tuh tauhidnya. Oke, yang lebih tahu kita lapar, Allah atau kita? Allah atau kita? Allah. Yang membuat kita lapar siapa? Allah juga. Buktinya di surga kita tak lapar. Kenapa? Karena Allah cabut rasa lapar itu. Di surga kita tidak ada lapar, tapi kenapa kita makan? Ada makan apa? Kita makan bukan karena lapar. Kalau sempat di surga kita lapar, berarti itu bukan surga. Masa sempat lagi punya kelaparan di surga? Di atas dunia ada kelaparan. Aneh saja masa di surga sempat kelaparan. Ya kelaparan surga. Jadi kita makan di sana itu hanya untuk lezat-lezat. Makanya kita digambarkan di dalam Al-Quran itu kita makan buah. Buah itu kita makan bukan karena lapar. Aneh sekali orang kalau lapar makan buah kan. Makan buah itu kenapa? Kita kalau lapar makan nasi, udah nggak ada makan buah kita. Kecuali kalau memang nggak ada lagi makan.
Kita makan kuah itu karena untuk berlezat-lezat saja. Enaknya anggur itu ya. Bukan karena lapar kita. Ada surga ya buah-buahan. Iya. Jadi Nazar. yang membuat kita lapar siapa? Allah. Allah Subhanahu. Rasa lapar. Maka yang lebih tahu kita lapar siapa? Oke. Yang lebih tahu solusi dari setiap masalah kita atau Allah? Maka kalau begitu ucapkanlah Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Paham ya? Insya Allah kita sambung akan dapat mudah. Apa makna wa'fu anna waghfir lana warhamna? Panjang mudah. Apa perbedaan minta maaf sama minta ampun? Perbedaan minta maaf sama minta ampun? Kita akan membaca wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, waghfir lana, ampuni kami. Sekarang pertanyaannya apa beda minta maaf sama minta ampun? Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha